Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcellus Indradivio. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi, yaitu lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, dan juga OOP. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai return. Untuk keterangan mengenai return itu bisa baca sendiri yang ada di PPT. Nah, jadi sini saya hanya memberikan satu contoh aja. Di sini ada fungsi yang bernama persegi, dideklarasikan dengan def. Lalu di fungsi persegi ini ada sebuah argumen atau parameter, yaitu variabel A, terus dan juga variabel B. Lalu di dalam fungsi persegi ini itu ada deklarasi variabel C sama dengan isi dari variabel A dikali dengan variabel B. Lalu udah, fungsinya sampai situ aja. Lalu di sini ada fungsi persegi, ini buat manggil fungsi persegi. Lalu dikasih argumen 3 dan juga 5. Nah, harusnya ketika ini dipanggil, maka persegi ini kan ada punya 3 dan 5. Nanti 3-nya ini akan masuk ke variabel A dan juga 5-nya ini akan masuk ke variabel B. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pas kita biasanya kan kalau misalnya manggil fungsi, cuman misalnya manggil fungsi persegi, maka cuman kayak persegi terus gini aja kan, kayak begini aja. Nah, tapi di sini kita tambahin yang namanya tuh argumen, yaitu 3 sama 5. Karena di sini ada parameternya nih A dan juga B, maka ini tuh ter-apply 3-nya ini dia tuh masuk ke A dan 5-nya ini masuk ke B. Nah, jadi kalau misalnya kita jalanin, harusnya ketika codingannya baca dia tuh manggil persegi 3 harus ada 5, jadinya 3-nya masuk ke A, 5-nya masuk ke B. Lalu di dalam fungsi ini kan dia kan manggil fungsi nih, jadi dia jalanin ini kan, yaitu ada C sama dengan A dikali B. Berarti di sini 3 dikali 5 itu hasilnya kan 15. Dia disimpan ke variabel C. Nah, kalau misalnya kita jalanin, nah dia tuh nggak mencetak apa-apa karena nggak ada perintah printnya kan. Nah, jadi kalau misalnya sini misalnya kita tambahin print, di save dulu. Nah, di sini ketika kita tambahin print, hasilnya adalah non. Kenapa non? Karena di sini dia tuh nggak ada statement return untuk mengembalikan nilai. Jadi secara garis besar, return itu fungsinya tuh seperti dia tuh ngelempar nilai ke yang manggil dia. Nah, di sini yang manggil dia itu kan statement print ini kan. Print terus dia tuh manggil fungsi perseginya. Yang manggil kan dia nih. Jadi return itu fungsinya tuh buat nampilin nilai ke si pemanggil. Jadi kalau misalnya di sini kita tambahin, return C, baru hasilnya keluar 15. Atau bisa juga kalau misalnya kita nggak mau pakai ini nih, jadi di sini return A dikali B.
tetap sama, hasilnya 15. Nah, jadi itu fungsi dari return tuh seperti itu. Lalu kita ada yang kedua, itu rekursif. Untuk penjelasannya bisa baca di PPT. Jadi di sini ada fungsi yang namanya tuh rekursif. Dia itu bawa sebuah parameter yaitu variabel angka. Lalu di sini ada percabangan. Nah, di percabangan itu ada if kalau angka lebih besar dari 0, maka print angka. Jadi dia mencetak isi dari variabel angka. Lalu variabel angkanya itu dikurang 1. Ini tuh min sama dengan tuh sama kayak angka sama dengan angka dikurang 1. Ya, kalau misalnya di sininya jadinya plus sama dengan, berarti angka sama dengan angka ditambah 1. Nah, terus di sini dia ada rekursif angka. Jadi maksudnya dia itu memasukkan nilai dari angka ini ke dalam si fungsi rekursifnya ini. Jadi dia tuh makanya kenapa dibilang rekursif? Rekursif itu kan pemanggilan yang berulang ya. Jadi tuh misalnya di sini taruh angka 5 kan memenuhi kondisinya nih, 5 lebih besar daripada 0. Maka dia nyetak angkanya, terus angka dikurang 1, dimasukin lagi nilainya nih. Kan 5 dikurang 1 itu kan 4 kan. Jadinya 4 dimasukin lagi sini nih. Terus masuk lagi nih ke if ini. 4 lebih besar daripada 0. Itu benar. Terus print, dikurang lagi jadi 3. Begitu terus sampai hasilnya 0. Pas udah 0, dia baru larinya itu ke else. Karena kan 0 tuh nggak lebih besar daripada 0 kan. Jadinya tuh pas masuk if sini dia nggak memenuhi kondisinya, makanya dia langsung ke else. Nah, di else itu dia print angka. Jadi itu untuk nyetak isi dari variabel angkanya. Terus ini ada untuk masukannya. Yang pertama kali kita suruh input angka. Terus di sini ada rekursif masukan. Jadi kalau misalnya di Python itu kan yang namanya fungsi itu kan dia nggak dibaca kan. Jadi dia tuh tunggu dipanggil dulu baru dibaca isinya. Makanya kalau misalnya kita running programnya, yang pertama kali keluar tuh pasti itu dari sini dulu. Jadi alurnya itu ini variabel masukan sama dengan int input. Dia tuh berarti mengambil input dari masukan angka ini, nanti ditaruh di dalam variabel masukan. Terus dipanggil nih fungsi rekursifnya, terus dengan argumen dari variabel masukan. Misalnya kita input 5 dimasukkan, berarti ini rekursif dengan argumen 5 kan. Nah, nanti dimasukin ke parameter angkanya ini. Terus dia nanti bakal ngelakuin seperti apa yang saya bilang tadi, sampai angkanya itu 0, sampai nggak memenuhi kondisi dari if-nya ini. Kita coba ya. Nah, di sini ada masukin angka. Tadi yang saya bilang misalnya kalau taruh 5, tuh jadinya dia mencetak 5, terus dikurang lagi kan. Ini kan dia kan nyetak angkanya, terus dikurang 1, terus dia dimasukin lagi nih ke fungsi awalnya ini, terus berulang sampai nilainya itu 0. Karena di sini kan kondisinya itu kan lebih besar daripada 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, itu untuk yang rekursif. Nah, sekarang untuk yang OOP. Jadi untuk seperti kelas segala macam itu bisa kalian baca di PPT.
Jadi di sini codingannya itu terdapat pembuatan kelas, yaitu nama kelasnya itu test method. Lalu dalam kelas ini ada fungsi yaitu def perkalian. Terus di sini terdapat self, terus A sama B. Untuk self ini dia tuh sebenarnya tuh bebas ya, nggak perlu self. Bisa diganti kayak misalnya objek atau obj atau apapun itu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya di coding selanjutnya saya terangin. Jadi ada self, terus ada A sama B. Nah, sini kan ada C sama dengan A dikali B. Terus return C kan. Dia berarti untuk mengembalikan nilai dari si C ini. Nah, lalu di sini ada objek sama dengan test method. Jadi artinya adalah di dalam variabel ini, di dalam variabel objek ini, dia itu nyimpen si kelas method ini nih yang ada di atas ini. Lalu sini ada print objek titik perkalian 52. Jadi maksudnya itu adalah print di sini tuh untuk mencetak objek, yaitu objeknya itu mengacu ke ini. Karena objeknya di sini itu menyimpan kelas test method, berarti dia itu sama aja kayak kita tuh manggil test method, cuman melalui objeknya ini. Makanya sini ada objek, terus titik perkalian, dia tuh mengacu ke fungsi dari perkalian. Lalu setelah itu ditaruh argumen 50 dan juga 2. Ini dia tuh mengacu ke yang A ini sama yang B. Terus nanti hasilnya itu ditampilin di return-nya ini, karena dia kan mengembalikan nilai kan. Jadi dia ngelempar nilai ke yang manggil dia. Sini yang manggil itu si ini nih, print objek titik perkalian. Jadi kalau dijalankan, hasilnya 100. Karena kan tadi 50 A sama 2 kan, A kali B, 50 kali 2 hasilnya 100. Nah, terus ini ada 2 codingan. Ini sebenarnya ini berhubungan, nyambung. Saya terangin yang gini dulu. Nah, jadi di sini itu terdapat pembuatan kelas yang bernama mahasiswa. Nah, jadi kelas mahasiswa ini dia tuh ada def init. Jadi fungsi init itu digunakan untuk menginisialisasi objek-objek dari suatu kelas. Kayak misalnya sini kan ada kelas mahasiswa nih. Nah, jadi tuh objek-objeknya itu dia tuh diinisialisasi pakai init, terus ada nama, jurusan, IPK. Nah, untuk yang self ini seperti yang saya bilang sebelumnya, dia tuh nggak harus self, bisa kita ganti OBJ misalnya. Tapi dengan catatan di sini kan ada self juga nih. Ini kita ganti dengan OBJ. Jadi misalnya ini OBJ terus nama jurusan IPK. Terus jadi sini jadi OBJ titik nama, OBJ titik jurusan, OBJ titik IPK. Jadi nggak harus self ya. Tapi umumnya kalau misalnya kalian lihat tutorial itu kebanyakan pakainya itu pakainya self. Nah, jadi maksudnya apa dari codingan ini? Jadi di sini adalah pembuatan kelas mahasiswa yang objeknya itu adalah nama, jurusan, dan IPK. Nah, terus dideklarasikan bahwa nanti yang namanya ini nih, self namanya ini, dia tuh mengacu ke kelas mahasiswanya ini. Dia tuh ada nanti self nama itu dideklarasikan sama variabel nama. Lalu untuk yang self jurusan itu dideklarasikan dengan variabel jurusan, dan self IPK dideklarasikan dengan variabel IPK. Nah, tadi sebelumnya kenapa saya bilang berhubungan sama file yang pertama?
maksudnya yang ini nih, yang file 1 itu karena saya itu manggil kelas ini di beda program. Nah, di sini cara manggil programnya itu from file 2 itu nama filenya, import mahasiswa. Mahasiswanya itu adalah nama kelas yang saya import. Jadi maksudnya adalah dari file 2 saya mengimport kelas yang bernama mahasiswa. Nah, lalu di sini saya buat variabel biasa yaitu siswa sama dengan ini mahasiswa. Mahasiswa ini adalah nama kelasnya. Nama kelas ini nih yang ada di file 2. Lalu sini ada yang pertama, ada Marcel, terus teknik informatika, dan sini 3,5. Itu mengacu ke Marcel ini berarti itu untuk nama, terus yang teknik informatikanya itu untuk jurusan, dan yang 3,5-nya itu IPK. Nah, lalu di sini terdapat print siswa titik nama. Maksudnya adalah di sini akan untuk mencetak nih. Terus ini ada siswa titik nama. Nah, siswanya itu dia tuh mengacu ke variabel ini, di mana variabel siswa ini dia tuh ada kelas mahasiswa. Sedangkan yang namanya ini dia tuh mengacu ke yang sini nih, self titik nama sama dengan nama. Jadi nanti yang tercetak itu nanti nama yang udah dideklarasikan di sini nih. Jadi yang tercetak itu nanti Marcel. Coba kita jalanin. Untuk menjalankannya itu yang di file 1 ya. Soalnya ini kan kita kan importnya kan di sini nih. Kalau kita jalanin file 2 ya nggak bakal ada apa-apa. Tapi kalau di file 1 kan dia mencetak ke sini nih. Dan kita juga udah import kelasnya, kelas mahasiswanya ini ke file 1-nya ini yang dari file 2. Kita clear dulu. Nah, jadi yang kita cetak itu Marcel. Kalau misalnya mau ditambahin pakai string, itu juga bisa. Misalnya nama mahasiswa. Kita coba jalankan. Nama mahasiswa Marcel. Gitu. Nah, udah itu aja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang salah boleh dikoreksi. Kalau masih ada yang bingung boleh tanya di sesi Jimit. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.